Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya hayyu ya qayyum ya rabbal alamin. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai kajian syarah makna salat atau penjelasan bacaan-bacaan salat, kita doakan dulu saudara-saudara kita yang sedang tidak sehat atau kurang sehat. Ada 3 ya. Yang pertama saudaranya Pak Dedi ya, Hasan Sadikin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala segera menyembuhkan beliau dan mengembalikan kondisinya kepada sedia kala. Amin. Dan yang kedua adalah saudara kita Adi, jemaah kita ya. Kemarin kita sudah kunjungi Adi sana, tetapi belum bisa ke masjid. Mudah-mudahan juga Allah segera sembuhkan beliau dan segera seperti sedia kala. Dan yang ketiga adalah yang hari ini akan masuk ya Pak ya. Hari ini masuk ke Santosa untuk pelaksanaan operasi, yaitu saudari kita Erma Herawati. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan segala urusannya, melancarkan proses operasinya, dan mengembalikan beliau kepada kesehatan sedia kala. Amin. Amin. Ala hadhihi niyati thayyibah natabarrakallahu ta'ala bi barakati ummil Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan keberkahan Al-Fatihah dapat menjadi wasilah untuk kesembuhan mereka. Amin. Amin. Hari ini lumayan ada kerap ini. Ada kerap tengah jomplang teh. Kamari mah teu parahu ada jomplang di pino di pasang di pasung di pino. Ayeuna ya alhamdulillah. Mudah-mudahan juga ini jadi tanda ataupun jejak kebaikan kita di dunia. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita boleh motivasi lagi ya. Ada perkataan yang menarik dari Imam Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Talabul ilmi 1 jam bagiku lebih afdal daripada 1000 rakaat sunnah." 1 jam talabul ilmi lebih afdal daripada 1000 rakaat sunnah. Itu dibandingkan dengan 1000 rakaat sunnah. Ayeuna kalau talabul ilmi dibanding dengan ngopi, dibanding dengan nonton berita, dibanding dengan gagoler deui tidur, jauh sekali ya. Bahkan Abu Hurairah dan Umar bin Khattab di dalam kitab Hifatul Akhyar muqaddimahnya disebutkan bahwa bagi beliau talabul ilmi 1 jam itu lebih baik daripada ibadah sunnah 1 tahun. Talabul ilmi 1 jam lebih baik daripada ibadah sunnah. Kenapa? Karena talabul ilmi itu fardu. Ya, fardu itu apapun dan sekecil apapun dia jauh lebih utama daripada ibadah sunnah. Maka ibadah sunnah tidak akan pernah mengalahkan ibadah wajib. Untuk itu ini menjadi penyemangat kita bahwa 1 jam kita duduk itu sebagaimana kata para ulama adalah lebih afdal dan lebih utama dari kita melakukan ribuan rakaat salat sunnah. Apalagi kalau dua-duanya dilakukan, talabul ilminya ditempuh, rakaat sunnahnya dilakukan, itu lebih sempurna lagi. Mudah-mudahan ini menjadi uzur kita, alasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita telah melaksanakan fardu talabul ilmi kita. Amin. Tema hari ini adalah tentang penjelasan bacaan sholat ya, setelah tahiyat ya. Karena kita kemarin menamatkan fadilah
fadilah atau faidah sholawat yang ke-39. Udah itu kan. Sekarang kita masuk ke doa berikutnya ya. Wa ba'da tahiyat wa tasyahhud wa sholati ala nabi. Setelah selesai tahiyat ya, dan tasyahud itu syahadat ya. Wa sholatu ala nabi, sholawat itu kan ketika duduk akhir itu kan kita melakukan 3 hal. Yang pertama kita bertahiyat kepada Allah, at-tahiyatu lillah. Setelah itu kita tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Setelah itu kita sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Untuk di sholat ya, saya sarankan membaca apa yang datang dari hadis Nabi SAW, artinya tanpa sayyidina. Kalau di luar sholat silahkan, di dalam sholat cukup dengan apa yang diajarkan di dalam penjelasan hadis tentang bacaan sholat. Untuk apa? Untuk ya kita ittiba dan iktidak kepada Rasulullah SAW. Beliau mengajarkan doanya begitu, ya begitu. Kalau di luar sholat silahkan sebanyak-banyaknya kita mengucapkan lafaz Sayyidina yang artinya adalah Tuhan kami, pangarsa ataupun orang yang kami hormati. Tapi di dalam sholat para ulama mengajarkannya itu cukup dengan apa yang datang dari hadis Rasulullah SAW. Nah, setelah kita tahiyat, kemudian tasyahud, kemudian sholawat kepada Rasulullah SAW, syara'a lana an nakhtara minad du'a iman nasya'. Kita disyariatkan, dianjurkan, disunahkan untuk memilih doa yang kita inginkan. Karena ada hadisnya, setelah selesai kita tahiyat, ya beres semua. Kalau lalu kita memohon kepada Allah, maka disebutkan bahwa kalau kamu memohon kepada Allah, kamu akan diijabah. Saltu atau mintalah, kamu akan diijabah. Kenapa? Karena logikanya begini. Diawali dengan wudu, kita bersih ya, bersuci wudu kan, bersih. Kemudian sholat itu isinya juga ibadah dan pengagungan, tasbih, tahmid, zikir kepada Allah Ta'ala, 4 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat ya. Kemudian setelah ruku, sujud, kita betul-betul melakukan ibadah secara khusyuk. Lalu tahiyat, lalu syahadat, lalu sholawat. Di ujung kita minta permohonan, itu luar biasa. Kalau doa sehari-hari kan kita mungkin langsung istighfar, sholawat, asmaul husna, langsung doa. Tapi kalau di dalam sholat kita telah melaksanakan banyak sekali kebaikan dan ibadah. Lalu di ujung kita minta sesuatu, itu ijabahnya luar biasa. Maka di dalam hadis-hadis Nabi dianjurkan kita membaca doa favorit sebelum salam. Dianjurkan membaca doa favorit sebelum salam. Ada beberapa macam doa yang Rasul ajarkan di sini. Jadi kita pilih mana kebutuhan kita. Wa dzalika li anna hajatan nasi takhtalif. Hal ini demikian karena hajatun nas, kebutuhan manusia itu berbeda-beda. Makanya anjurannya itu pilih doa favorit kalian, karena tiap orang beda hajatnya. Fahadha maridun, ada seseorang yang sakit, yang dia butuhkan adalah kesembuhan. Maka di bagian akhir sholatnya minta doa kesembuhan. Wa akharu mubtala, bisa jadi ada orang yang ditimpa kesulitan, tapi bukan bagian kesehatan, mungkin kesulitannya yang lain, ekonomi mungkin, ataupun usahanya, ataupun proyek-proyeknya ada kesulitan dan sebagainya, atau ujian-ujian lain yang memberatkan hidupnya. Wa ba'dhum yuridul ilma, sebagian orang ada favoritnya itu ingin ilmu. Saya mah tidak terlalu bernafsu pada harta misalnya, tidak terlalu bernafsu kepada kesehatan, biasa aja. Tapi saya perlunya ilmu. Maka dia di doa itu mintanya ilmu. Wa akharuna yatlubuna rizqa, ada juga orang yang fokus butuhnya rezeki, ada itu. Saya mah perlu ilmu. Saya mah perlu ilmu, perlu sehat, perlu nondeta, segala macam. Saya mah pengennya rezeki. Saya gaduh mobil, saya apalah. Tahu-tahu gitu, yang punya rumah, yang punya pasangan atau apalah. Doanya yatlubuna rizq, minta rezeki di akhir sholat itu. Wa kulluhum muftaqirun ila rabbih,
Setiap orang itu butuh atau merasa perlu kepada Tuhannya. Karena ada ayatnya, antumul fuqara'u ilallah. Kalian manusia semuanya fakir kepada Allah. Allah menegaskan, antumul fuqara'u ilallah. Kalian semua adalah fakir kepada Allah. Harus disadari itu. Kita semua ini fakir kepada Allah. Masing-masing kita punya kebutuhan, punya hajat, dan kita fakir kepada Allah. Ada yang fakirnya fakir ilmu, ada yang fakirnya fakir rezeki, ada yang fakirnya fakir kesehatan, ada yang fakirnya fakir kekayaan, ada yang fakirnya fakir yang lain-lain. Maka kita semua pada hakikatnya adalah fuqara, fakir. Kepada siapa? Ilallah subhanahu wa ta'ala. Dalam ayatnya demikian. Tapi sekali lagi perlu diingat Bapak sekalian bahwa kata para ulama, afdalur rizki rizqul qalbi. Rizki yang paling afdal, seafdal-afdalnya rizki adalah rizki hati. Kata para ulama, rizki yang paling afdal itu rizki hati. Apa contohnya? Punya sikap qanaah, menerima dengan sabar ketentuan Allah. Tumakninah, tenang dengan apa yang ada, yang kita jalani di dunia ini. Sa'adah, kebahagiaan saat beribadah, saat tilawah, zikrullah, salat, ada kebahagiaan, ada kesenangan. Itu namanya rezeki hati. Tidak punya dengki pada siapapun, lurus lempeng, itu adalah rezeki hati. Afdalur rizki rizqul qalbi. Baru yang kedua rizqul badan, rizqul jasad. Sehat, jag-jaguar ringkas. Nuju sehat, apa? Nuju sehat. Padang sarung kikil ge raos bisa. Nuju sehat mah nasi padang sareng kikil ge raos. Nuju sehat mah hayam salundreng nu di soreang ge raos. Nuju sehat mah. Nuju teu sehat mah sanguju uyah ge teu raos. Lorasna, loras. Anu teu nangkep mah teu fokus berarti teh. Anu cicing wae teu fokus. Saya ulangi, kalau lagi sehat mah makan sama nasi padang kikil juga enak. Kalau lagi nggak sehat mah nasi yang sudah keras aja itu yang intip itu dengan uyah juga enak. Gitu. Rezeki jasad nomor 2. Sehat itu rezeki nomor 2. Yang pertama itu rizqul qalbi, rezeki hati. Melihat orang mampu, kaya, beunghar rezeki hati itu alhamdulillah, barakallahu fika. Sambil berdoa, Allahumma inni as'aluka min fadlika, ya Allah, berilah aku seperti itu dari karunia-Mu. Nah, itu orang yang rezeki hatinya banyak itu. Melihat orang lain maju, alhamdulillah. Semoga Allah majukan kita semua. Itu orang yang punya rezeki hati. Kayak kata para ulama, paling utama itu kita upayakan rezeki hati. Punya qanaah, punya kebahagiaan, ketenangan, dan lain sebagainya. Itu rezeki hati paling utama. Yang kedua itu rezeki badan, penting itu. Yang ketiga baru rizqul mal, rezeki harta. Yang ketiga itu rezeki harta yang ketiga. Oh iya, menawi itu aja dulu upacara gitu. Pada baris kepayun tuh ya. Yang nukatilu rezeki harta. Sekali lagi rezeki yang paling afdal adalah rezeki hati. Yarju rahmatahu wa yatlubul mazid min fadli. Ada doa yang kita dianjurkan membaca terus-menerus supaya kita mendapatkan karunia dan kebaikan dari Allah. Apa itu? Allahumma inni as'aluka min fadlika wa rahmatika. Kita mau apapun, pengen apapun, ngelihat apapun, hoyong atau lain sebagainya, baca doa ini. Allahumma inni as'aluka min fadlika. Ya Allah, aku pengen yang kayak gitu ya Allah, dari karunia-Mu. Min fadlika. Sekarang yang viral itu kalau lihat yang bagus baca sholawat katanya. Usap membina baca sholawat. Ya boleh-boleh saja, cuman tidak ada tuntunannya. Mungkin dari jalur yang dari konteks umum iya, karena sholawat itu memudahkan segala urusan. Tetapi kalau melihat sesuatu yang kita kagumi, yang dianjurkannya itu adalah kita berdoa kepada Allah,
Allahumma inni as'aluka min fadlika wa rahmatika. Ya Allah, aku memohon kepadamu dari kemurahan dan kebaikanmu. Dihafal pada yatlubul mazid min fadlihi wa yakhsha 'iqabah wa 'adzabah wa yastahidu Allah minhu. Lidzalika qala sallallahu lam yatakhayyar min ad-du'a ajabahu ilaihi. Nah, jadi kita diperintahkan untuk memilih doa yang kita favoritkan. Kapan itu? Di akhir tahiyat. Ya. Di akhir tahiyat. Ada doa favorit yang Rasul ajarkan kepada kita beberapa. Nanti kita silakan dipilih ya. Karena Rasulullah SAW yu'allimu ashabahu ad-du'a. Rasul mengajarkan doa kepada para sahabatnya SAW. Fayahudduhum alaih, dan Rasul memotivasi sahabatnya serta memerintahkan mereka ya untuk berdoa di akhir tahiyat itu. Dan beliau bersabda, inna du'a huwal ibadah. Dalam riwayat lain, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah intinya ibadah. Doa itu inti ibadah. Doa itu adalah puncak ibadah. Doa itu adalah urat syaratnya ibadah. Itu kan urat syarat. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin. Wa qala rabbukum, Allah berfirman kepada orang-orang beriman, ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku nanti aku akan ijabah. Innal ladzina yastakbiruna, sesungguhnya orang-orang yang sombong, tidak mau berdoa, an ibadati, yang tidak mau berdoa sebagaimana itu adalah ibadah, saya dakhuluna jahannam, akan masuk ke neraka jahanam dakhirin, secara terhina. Orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, tidak mau minta kepada Allah, yang merupakan inti ibadah, dia oleh Allah dianggap orang yang sombong, dan orang sombong tempatnya adalah jahanam. Sekali lagi, orang yang tidak mau berdoa kepada Allah itu disebut orang sombong, dan orang sombong akan masuk ke neraka jahanam secara terhina. Ayatnya adalah surat Ghafir atau Al-Mu'min ayat 60. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau berdoa kepadaku, maka dia akan masuk ke neraka jahanam secara terhina. Doa itu ibadah. Sekali lagi, doa itu ibadah. Jadi orang aya perlu doa mah itu ibadah. Ya. Doa itu bukan hanya saat kita perlu aja, tapi doa itu merupakan ibadah. Kalau kita sudah merasakan doa itu ibadah, mau ada hajat tidak ada hajat, berdoa aja. Mau ada perlu nggak ada perlu, doa. Mau minta nggak minta, mau butuh nggak butuh, doa. Karena doa mah ibadah. Doa itu ibadah, ibadah hati, ibadah lisan. Maka menunaikan doa, kita sedang menunaikan ibadah. Mau ada keperluan, tidak ada keperluan, doa itu ibadah. Maka jangan lepas doa. Kalau kita lepas doa, khawatir masuk ke kategori yastakbirun, mustakbir, takabur. Orang yang tidak berdoa takabur kepada Allah. Dan balasan orang takabur adalah jahanam. Kita nggak mau, gara-gara kita enggan berdoa, malas berdoa, nggak mau berdoa, lalu Allah catat kita di golongan orang takabur. Kemudian dimasukkan ke dalam jahanam. Dalam hadis ditegaskan, man lam yas'alillah yaghdab alaih. Barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah, tidak minta kepada Allah, yaghdab alaih, Allah murka padanya. Barang siapa yang tidak mau minta kepada Allah, tidak mau berdoa kepada Allah, yaghdab alaih, Allah murka padanya. Perkara doa itu ngangkat tangan, nggak ngangkat tangan itu ya ikhtilaf fikih, silahkan lah itu. Mau doa diam aja ngangkat tangan silahkan. Yang penting doa dia, yang penting doa. Ada orang kan ngejentuh ya doa tidak angkat tangan sama sekali, ada. Kenapa doa? Ya kalau doa tunjukkan doa. Karena dalam hadisnya, dan ini hadis mutawatir. Hadisnya mutawatir. Mutawatir itu hadis yang sahih diriwayatkan oleh ngabringin orang gitu, banyak orang. Yang mustahil ada cacat di riwayat hadis itu namanya hadis mutawatir. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh sekelompok sejamaah orang dari jamaah orang sampai kepada Rasulullah SAW. Itu mutawatir. Puncak tertinggi dari derajat status hadis itu hadis mutawatir.
Hasan itu di bawah sahih. Ya. Kemudian di bawah sahih itu ada dhaif, lemah, di bawah dhaif ada maudhu, palsu, di bawah palsu ada lagi yang bawah-bawahnya. Nah di Indonesia itu banyak beredar itu hadis kalau nggak dhaif maudhu, kalau nggak lemah palsu. Tapi alhamdulillah banyak orang yang semakin banyak orang belajar ilmu hadis, semakin banyak orang yang meneliti hadis, akhirnya menjelaskan kepada masyarakat ini hadis dhaif, ini hadis maudhu, ini hadis lain-lain, ada hadis mungkar, ada hadis mudah dan sebagainya. Itu perlu belajar khusus, ada ilmunya, ilmu hadis namanya. Tapi ya lumayan jelimet kalau kitanya nggak fokus itu agak susah. Kajian umum aja nggak fokus, apalagi ilmu hadis lebih-lebih. Bisa-bisa pitasnya bolak-balik tuh. Itu karena kayak pitasnya bahaya ya, ilmu hadis. Butuh fokus yang sangat ekstra belajar ilmu hadis. Makanya di kampus-kampus Timur Tengah itu jurusan yang rada killer karena tingkat kesulitannya luar biasa. Apa kesulitannya? Menghafalkan ribuan orang, ribuan perawi hadis harus hafal namanya, tanggal wafatnya dan profilnya. Itu namanya belajar ilmu hadis demikian. Kalau kita makan orangnya saya ingat gampang poho kan orang. Padahal kita ini susah pahamnya tapi gampang lupanya. Kalau benar begitu ya nggak bisa belajar ilmu hadis itu. Dia harus hafal nama seorang rawi, kemudian wafatnya di mana, dia hidup dengan generasi siapa, apa spesialisasi keilmuannya, dia meriwayatkan berapa, status orang-orang komentar terkait dia gimana, lalu siapa gurunya, siapa muridnya, gimana kesehariannya, itu harus tahu orang per orangnya. Supaya nanti dia bisa menilai ya hadis ini diriwayatkan oleh si A si fulan yang profilnya begini. Nah, itu berarti ilmu hadis sana. Nah, pokoknya mah susah fokus mah mendingan yang umum aja lah, yang umum aja. Nah, itu tadi Allah menegur keras orang yang tidak mau berdoa dengan menyebutnya sebagai orang takabur, dan orang takabur saya dukhuluna jahannam dakhirin, akan masuk ke dalam jahanam secara terhina. Surat Al-Mu'min atau Ghafir ayat 160. Qala Ibnu Katsir rahimahullah, Ibnu Katsir mengomentari hadis tersebut, as-sa'id man waffaqahullahu ta'ala lis-su'ali. Orang paling bahagia itu adalah orang yang Allah kasih ilham untuk rajin berdoa. Orang paling bahagia as-sa'id, yang sa'adah, orang yang bahagia itu orang yang Allah kasih semangat, kasih ilham, kasih inspirasi, kasih dorongan, kasih taufik, dia menjadi orang yang banyak berdoa. Jadi dibuat senang kita berdoa itu tanda bahwa Allah memberikan kebahagiaan kepada kita. Dan doa itu enak sebenarnya. Tawakal hanya kepada Allah, ya, berharap hanya kepada Allah, menyebut nama Allah, minta kebutuhan kepada Allah, itu nikmat itu. Nikmat sekali. Perkara nanti diijabah sekarang atau nanti ditabung di akhirat atau sekarang itu urusan lain. Tapi orang yang bahagia, kata Ibnu Katsir mengomentari hadis ayat tersebut, adalah orang yang Allah kasih taufik dan hidayah untuk senang berdoa kepada Allah. Jadi kalau di antara kita ini ada senang kepada Allah berdoa, itu tanda Allah berikan kita kebahagiaan. Oh tadi belum saya tamatkan. Mengangkat tangan dalam doa itu hadisnya mutawatir. Dalam hadis itu Rasulullah SAW adalah senantiasa mengangkat doa ketika berdoa, memohon kepada Allah, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Fi sholat atau fi ghairi sholat. Nah, fi sholat itu maksudnya adalah doa setelah sholat. Itu angkat tangan beliau. Wa fi ghairi sholat, dan pada momentum-momentum yang umum lainnya. Itu angkat tangan. Di setiap kesempatan doa Rasul itu ngangkat tangan. Kecuali pada khutbah Jumat. Itu tidak dianjurkan berdoa ngangkat tangan bagi khotib. Jadi khotib itu cukup dengan ngangkat jari aja. Allahumma ighfir lana wal muslimin wa afina wal muslimin dan seterusnya, ataupun Rabbana atina fid dunya hasanah dan seterusnya. Itu cukup mengangkat jari. Dalam hadis Rasul senantiasa mengangkat telunjuknya ketika berdoa pada saat khutbah. Jadi khotib mah jangan gini, khotib mah jamaah mah iya gini, khotib nggak boleh. Khotib itu
Dan khotib Jumat itu dalam keterangannya tidak boleh banyak gerak, tidak seperti mimbar lain. Nah khotib Jumat mah enggak, dia harus formal dan fokus, tidak banyak gerak. Sampai ada yang mengatakan kalau khotib banyak gerak itu bisa batal. Jadi khotib Jumat mah khusus itu fokus dan formal, tidak banyak gerak. Bahkan saat doa pun begini khotib Jumat itu, Allahumma fil muslimat wal mu'minat wal mu'minat Allah yang rahmat innaka samiul qarib, dan sampai akhir. Kemudian ada tata cara lain ngangkat tangan ketika doa khusus. Nabi kalau doa ini selalu ngangkat tangan lebih dari biasanya, itu sampai begini, sampai terlihat ketiaknya. Apa itu doanya? Doanya adalah Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, kuatkan hati kami pada agamamu. Ya Allah yang merubah-rubah hati, teguhkan kami dalam ketaatan kepadamu. Itu dalam doa itu Nabi angkat tangan setinggi-tingginya. Sampai sahabat menegur beliau, ya Rasulullah, bukankah kita sekarang sudah posisi beriman ini? Kata Rasul, ya, tapi jangan merasa tenang. Kenapa? Karena hati itu di dalam genggaman tangan Ar-Rahman, dibolak-balik sesuai dengan kehendaknya. Bisa jadi pagi beriman, sorenya maksiat. Bisa jadi pagi maksiat, sorenya beriman. Atau kebalikannya, pagi iman, sore kafir, pagi kafir, sore iman. Dibolak-balik. Maka kita memohon sangat kepada Allah untuk tidak menggoyahkan keimanan kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kita mohon la tuzigh qulubana, jangan engkau goyahkan pendirian kami ya Allah setelah engkau berikan kami hidayah darimu. Ini doa ketika mengangkat tangan. Sekali lagi kesimpulannya adalah bahwa dalam doa itu dianjurkan mengangkat tangan baik saat rangkaian sholat atau di luar sholat. Dan doa yang muqallibal qulub adalah doa yang dimana Rasul mengangkat tangan lebih tinggi dari biasanya. Saking pentingnya doa itu ya. Kapan itu? Bebas kapan saja. Kapan bebas saja. Ya muqallibal qulub bebas kapan saja. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Tangan beliau lebih tinggi dari biasanya. Ada kedua sebenarnya yang Rasul angkat tangan tinggi-tinggi itu saat perang Badar. Ketika perang Badar, kaum muslimin jumlahnya sedikit, hanya 300, kaum Quraisy jumlahnya 1000. 300 lawan 1000, jadi 1/3. Rasul melihat secara logika ini kalah ini. Badar ini kalah. Akhirnya Rasul angkat tangan setinggi-tingginya sampai sorbannya jatuh, dicangkol ini sama Abu Bakar, jatuh lagi, taikin lagi, jatuh lagi. Apa doanya? Ya Allah, intahlik hadir isobah falan tu'bad abadan. Ya Allah, jika engkau biarkan kelompok kecil ini kalah, kau tidak akan disembah selama-lamanya. Itu doa yang kata ulama itu doa yang mengancam, seolah-olah mengancam gitu. Ya Allah, jika kau kalahkan kelompok kecil ini, kaum muslimin ini kecil, lantuk pada abadan, kau tidak akan pernah disembah lagi di muka bumi. Nah, Allah kasih kemenangan. Jadi ada dua kondisi Rasul itu berdoa dengan tangan tinggi dan sampai ketiaknya terlihat, yang putih bersih itu suci. Pertama adalah saat Badar, yang kedua adalah ya muqallibal qulub. Kenapa? Karena beliau benar-benar khawatir kalau iman itu berbolak dan berbalik, sangat khawatir. Maka doa beliau yang paling serius itu doa ini, ya muqallib. Semuanya serius, tapi lebih serius tunjukkan dengan tangan yang lebih tinggi itu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Khawatir kita ini pagi ini di sini di masjid, bisa jadi sore di mana nggak tahu, atau siang masih di masjid, malam di mana nggak tahu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Di Arab Saudi ada seorang tokoh syekh, profesor syekh menulis tentang bahaya paham komunisme. Syekh profesor rujukan dalam bidang kesesatan sosialisme dan komunisme. Di akhir hayatnya malah komunis. Nanti judul bukunya akan saya sharekan kalau ada yang perlu. Itu ada seorang syekh besar, ulama, juga profesor gelarnya.
sangat faqih, sangat alim dalam bidangnya itu. Dia mewanti-wanti umat Islam dari paham sosialisme dan komunisme dalam berbagai aspek. Tetapi qadarullah, Allah Maha membolak-balikan hati. Di akhir hayatnya beliau malah ateis dan masuk ke paham komunisme dan sosialisme. Artinya tidak menutup kemungkinan hal seperti itu terjadi pada siapapun. Sehingga doa kita yang kita sangat seriuskan adalah ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sharif qulubana ala taatik. Ulah sampai teu apal doa eta maksudnya. Jangan sampai tidak hafal doa itu dan bacakan dengan serius agar kita dikasih keimanan. Termasuk doa itu kata para ulama manfaatnya adalah agar kita dikuatkan saat menjawab pertanyaan kubur. Ya Allah kukuhkan, tegarkan, ya, kuatkan kami bukan hanya di dunia saat kita juga ditanya di alam kubur dan nanti di mahsyar di sidang pertanyaan itu hisab ya. Kita kokoh dengan cara banyak membaca doa tadi ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah kuatkan hati kami, tegakkan hati kami. Baca doa itu sering-sering biar nanti pas ditanya itu tidak goyah. Hafal doanya Pak ya, gampang ya. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala taatik wa ya ala dinik wa ya musarrifal qulub sharif qulubana ala taatik. Ibnu Katsir mengatakan radhiyallahu ta'ala anhu bahwa seorang yang bahagia adalah orang yang Allah kasih kemudahan, kasih bimbingan, dia banyak berdoa. Ya, ciri orang bahagia Allah kasih kenikmatan, kelezatan saat berdoa. Nikmat berdoa itu tanda orang bahagia. Orang yang tidak bahagia itu gusar, dia minta kepada Allah aja malas dia itu. Itu tanda orang yang bahagia. Wa an Abdillah qala kunna idza kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sholati kunna assalamu ala Allah dan seterusnya. Ini ada sahabat ya Rasulullah. Jadi gini, ada sahabat membaca doa begini, assalamu ala Allah. Jadi mengucap salam kepada Allah dilarang oleh Nabi. La taqulu salam ala Allah. Jangan kau ucapkan salam kepada Allah. Fa inna Allah wa salam. Dialah Allah yang Maha Salam. Jangan kalian ucapkan salam kepada Allah. Ya mungkin nggak tahu iseng, nggak tahu memang gimana. Kita kan assalamu ala Rasulillah ada, assalamu ala ibadika sholin ada, assalamu ala malaikah ada assalamu ala Allah mungkin bisa gitu. Sama Nabi jangan katakan assalamu ala Allah. Allah itu Maha Salam. Tidak pantas diucapkan salam. Walakin qulu, kalau kamu ingin menyapa Allah, ucapkan at-tahiyatu lillah wassalawatu wa barakat dan seterusnya. As-tahiyatu lillah wassalawatu wa thayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabi dan seterusnya. Nah, kita masuk ke bacaan apa yang dibaca oleh seorang muslim saat setelah sholat. Karena perintahnya begini, setelah beres tahiyat ya, fil alamina innaka hamidum majid, kata Nabi apa? Setelah sholawat Abdullah Rasulullah summa yatakhayyar, pilihlah doa minad doa ajabahu yang paling dia favoritkan, fayad'u ilaihi fayad'u, dan doalah dengan doa itu. Jadi masing-masing kita punya doa favorit. Kalau saya sendiri setelah tahiyat itu doa favorit adalah rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, dengan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Itu doa yang sangat saya favoritkan setelah sholat sebelum salam. Setelah sholat sebelum salam tua. Iya, setelah tahiyat sebelum salam. Maksudnya itu. Setelah beres kaifiyah sholat sebelum salam, itu baca doa itu. Rabbighfirli wa liwalidayya, dan yang kedua Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Jadi kalau ada orang tahiyat agak lama, mungkin dia baca doa lama. Tapi kemungkinan doa memang kasarean. Doa sudah salam seperti yang biasa kita reguler, astagfirullahaladzim, astagfirullah, la ilaha illallah wa syarika lahu, dan seterusnya. Zikir. Ba'da salat itu zikir. Tuntunannya ba'da salat itu zikir. Kalau mau doa nanti di ujung zikir silakan berdoa. Jadi doanya itu dilakukan sebelum salam. Doanya di situ. Setelah salam itu fokusnya adalah zikir. Kalau mau doa silakan di akhir setelah zikir itu. Ya?
Lagi sujud juga sama. Lagi sujud itu adalah posisi kita banyak berdoa. Tapi kalau imamnya mencontohkan doa banyak di sujud, makmumnya khawatir enggak. Karena tidak semua orang kuat duduk lama waktu sujud. Ada yang keberatan juga. Sampai ada yang berdiri duluan dari sujud. Ada saya melihat makmum itu nanggung duluan dari sujud karena tidak kuat. Imamnya terlalu lama dalam bersujud. Kadang-kadang pusing nih. Kadang-kadang pusing sebagian orang. Dan kita harus memperhatikan kondisi makmum. Sehingga yang paling pas untuk kita memperbanyak doa selain di sujud adalah di tahiyat. Sendiri ya. Kalau sholat sendiri mungkin sholat tahajud atau sholat witir ya. Kalau sholat berjamaah perhatikan juga. Karena konsekuensinya kalau kita mau memperlama sujud, ruku perlama juga. Tidak ada tuntunannya Rasul melamakan salah satu sujud masalahnya. Kita makan nggak begitu. Sujud pertama sekedap. Sujud kedua sekedar, ketilu, keempat, nah baru sujud terakhir dilamakan. Nah ini tidak ada tuntunannya. Kalau mau melamakan sujud pertama, rakaat pertama, sujud rakaat kedua, rakaat ketiga, sama. Juga samakan rukuknya, lama. Kudu adil, betul. Lihat hadis-hadisnya. Kalau Rasul qiyamnya, rakaatnya panjang, rukuknya panjang, sujudnya panjang. Kalau Rasul rakaatnya sederhana, sujud rukunya sederhana. Kalau Rasul rakaatnya pendek, maka ruku sujudnya juga pendek. Jadi tidak ada ceritanya mensebentarkan sujud yang 3 lalu melamakan sujud yang keempat. Tidak ada juga tuntunannya melamakan sujud 1 2 3 lalu sujud keempatnya terakhirnya pendek. Itu tidak ada. Dua-duanya tidak. Yang benar itu adalah kalau sujudnya mau panjang, semua sujud itu panjang. Kalau mau rukunya panjang, semua ruku juga panjang. Dan ruku sujud panjang tidaknya diseimbangkan rasionya dengan bacaan qiyamnya yang panjang. Jadi biar seimbang. Berdirinya lama, rukunya lama itu seimbang. Begitu juga sujudnya. Jadi yang kalau semua orang bisa itu adalah berdoa banyak-banyak saat kita tahiyat akhir. Ini hadisnya riwayat Sahih Bukhari nomor 831 dan Sahih Muslim nomor 402. Bukhari Muslim. Wa ma hadza faqad ja'at sunnah bi ba'dil adiyah. Ada beberapa doa yang diajarkan oleh hadis sunnah Rasulullah. Wa dzalika imma li syumuliha wa hajatu jami'il ibad manutun biha. Bisa jadi itu karena banyaknya orang membutuhkan itu, artinya kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya. Bisa juga itu karena mencakupnya doa itu kepada seluruh kebutuhan. Wa tadhkirun nas biha hatta la yaqulu anha. Bisa jadi karena pertimbangannya mengingatkan manusia akan apa yang akan terjadi di dalam doa itu. Ya, au kilahuma atau kedua-duanya. Yang pertama, hadis riwayat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu annahu qala sallallahu alimni du'a adu bi fi sholati ya Rasulullah, ajarkan aku doa yang aku baca di setiap kali salatku. Di akhir tahiyat maksudnya. Ajarkan aku doa untuk setiap sholatku ya Rasulullah di akhir tahiyat. Qala, lalu beliau mengatakan, bacalah doa ini. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, aku telah berbuat zalim pada diriku sendiri, kezaliman yang banyak. Aku telah merugikan diriku dengan kerugian yang banyak, dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa itu kecuali Engkau. Maka ampunilah aku dengan ampunanmu, dan sayangilah aku dengan rahmatmu, sesungguhnya Engkau Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Itu doa yang diajarkan Rasul kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Di dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, Inna rabbaka ya'jabu min abdi. Allah itu sangat takjub, sangat suka, sangat senang kalau ada orang berdoa ighfirli dzunubi. Karena hamba tersebut yakin tidak ada yang dapat mengampuni dosanya kecuali Allah. Allah sampai takjub kepada dia. Jadi kalau ditanya kapan Allah takjub, Allah itu takjub saat melihat hambanya berdoa Rabbighfirli. Allah sangat takjub kepada orang seperti itu. Kenapa? Karena orang yang mengatakan Rabbighfirli, dia meyakini bahwa tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosanya kecuali Allah. Itu Allah sangat senang, takjub dengan orang itu.
Dalam Riyadhus Shalihin disebutkan kalau ada orang mengatakan Rabbi firli, apa kata Allah? Di dalam hadis itu Rasul menjelaskan itu seperti seorang gembala kambing hilang kambingnya. Dicari-cari kemana-mana ketemu, sampai orang itu mengatakan bahwa ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku Tuhanmu, saking euforianya. Nah, Allah itu lebih senang daripada seorang penggembala yang kehilangan kambing, lalu kambingnya balik kepada dia, dia mengatakan, Allah, engkau hambaku dan aku Tuhan. Saking bahagianya salah ucap. Dibalik, saking bahagianya salah ucap. Engkau hambaku ya Allah dan aku Tuhanmu. Saking gembiranya. Nah, Allah itu lebih senang dari hamba itu ketika melihat ada hambanya mengucapkan Rabbi firli. Kita mulai tak enak, jangan lepas ini ucapan ini Rabbi firli, Rabbi firli. Mulai afdal lagi biar kita ibadah kepada orang tua juga Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sayyidul istighfar ada lagi fadilahnya lain. Ada lagi fadilahnya bahwa sayyidul istighfar itu kalau dibaca malam hari dan dia wafat di malam itu dijamin surga. Siang hari dibaca sayyidul istighfar, maka dia mati siang itu dijamin surga. Jadi kalau pagi hari baca sayyidul istighfar, meninggal siangnya udah surga dijamin. Malam hari kita baca sayyidul istighfar di maghrib, malamnya meninggal itu dijamin surga. Maka sayyidul istighfar juga jangan lepas. Jangan lupa. Kalau ini bukan temanya Allah gembira dan takjub pada hamba yang mengucapkan Rabbi firli, melebihi takjubnya seorang gembala kambing yang ketemu kambingnya. Jadi beda fadilah, beda tema, tapi maknanya sama. Keutamaan Rabbi firli dan istighfar. Allah taala musabnya. Kalau dibandingkan dengan doa antara dua sujud, yang katanya sudah mencakup seluruh hajat hidup. Iya, masing-masing itu ada fadilahnya. Doa yang dibaca dua sujud, fadilahnya dibaca saat dua sujud. Sayyidul istighfar fadilahnya tadi memasukkan ke dalam surga. Kemudian Rabbi firli itu fadilahnya Allah suka dan takjub sama kita melebihi takjubnya seorang gembala yang hilang kambingnya dan ketemu. Jadi masing-masing itu tidak bertubrukan dan tidak bertentangan. Masing-masing punya fadilahnya, punya kedudukannya, punya manfaatnya, punya waktu dibacanya juga. Jadi ini semakin memperkaya cara dan bacaan zikir kita sehari-hari. Tidak saling bertubrukan. Yang Rabbi firli saat dua sujud itu afdal. Yang sayyidul istighfar malam hari siang hari itu afdal. Yang Rabbi firli di setiap waktu itu afdal. Jadi banyak pilihan-pilihannya. Tidak dipertentangkan dan tidak bertubrukan satu sama lain. Itu doa pertama. Doa keduanya nanti soal Jumat depan yang Allah ya'alika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masih ad-dajjal. Ada lagi doa yang lain di sini 4 doa ya yang dianjurkan. Ada 4 doa. Ini doa yang ketiganya. Wa'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wallahumma inni a'udzubika minal ma'tsami wal maghram. Itu juga diajarkan oleh Nabi ketika setelah selesai tahiyat. Jadi ada 4 atau 3 doa yang diajarkan. Satu dulu lah yang tadi. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Wallahu ta'ala bis-shawab wa taufiqun illa billah. Oh, maka nanti kita share di grup ya. Nanti biar dibaca, didawamkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.